Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik buat hari ini ya, buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman, kita kemarin sudah masuk pengantar, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya mengenai sifat-sifat dari si hukum adat. Nah, sumber mengenal hukum adat di sini, selain sumber-sumber hukum adat, ada yang dikatakan sebagai sumber hukum yang well-born, sama ada yang can-born. Apa itu well-born, apa itu can-born? Oke, kita akan lihat di next slide. Ya, sumber hukum well-born. Sumber hukum well-born di sini adalah dari mana hukum adat itu timbul atau sumber hukum dalam arti yang real, yang sebenarnya. Keyakinan mengenai keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu, paling gampangnya seperti itu. Mereka akan punya nilai-nilai yang tidak selalu sama. Konsep mengenai keadilan bagi suatu masyarakat, ya kalau di Indonesia kita pakai sumber well-born kita adalah Pancasila. Karena nilai-nilai keyakinan mengenai keadilan ada di situ semua. Kemudian sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadinya hukum. Itu yang dikatakan sebagai sumber hukum well-born. Kemudian apa itu sumber hukum can-born? Kalau yang can-born di sini adalah sumber hukum adat dalam arti di mana sih hukum adat itu dapat ditemukan atau dapat diketahui. Di sini dia akan menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran negara. Ya, can-born di sini hukum adat dalam arti hukum adat yang dapat diketahui atau ditemukan. Dan oleh karena itu sumbernya di mana asas hukum adat dia menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga akan mudah untuk diketahui. Can-born dia tidak lain adalah penjabaran dari si well-born tadi. Atas dasar pandangan hukum sumber hukum itu, maka sarjana menganggap kalau hukum itu sebagai kaidah yang berpendapat sumber hukum dalam arti can-born adalah adat kebiasaan, ada jurisprudensi, kalau dalam hukum Islam berarti ada fikih, aturan piagam raja, peraturan-peraturan perkumpulan adat, kitab hukum, buku-buku, dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan hukum Islam, mungkin miripnya kayak well-born itu kayak syariahnya, sementara kalau can-born itu adalah fikihnya. Ya, jadi kurang lebih untuk lebih memahamkannya kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman. Nah, lalu sumber hukum adat itu sebenarnya ada dari mana aja sih? Nah, di sini ada berbagai sumber ya. Yang pertama adalah adat istiadat kebiasaan yang merupakan tradisi dari masyarakatnya. Kemudian kebudayaan tradisional dari rakyatnya, kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, kemudian perasaan keadilan yang hidup di masyarakat, ada pepatah-pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen yang hidup pada waktu itu yang namun kemudian memuat mengenai ketentuan-ketentuan hidup atau way of life, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh para raja, kemudian doktrin mengenai hukum adat itu sendiri, hasil penelitian tentang adat, dan yang pasti nilai-nilai yang memang tumbuh dan berkembang dan berlaku di masyarakat tertentu. Ciri dan sifat dari hukum adat. Kalau menurut Prof. Kusno, di sini dikatakan hukum adat dalam hal ini dia diartikan sebagai tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain, sedangkan sifat di sini diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin, yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu. Nah, kita akan masuk mulai ke ciri-ciri dari hukum adat. Yang pertama, pada umumnya, saya katakan pada umumnya ya, hukum itu biasanya hukumnya tidak tertulis. Ya, karena dia tadi berasal dari pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Jadi nggak selalu tertulis. Norma hukum di sini tertuangnya justru dalam asas-asas atau pepatah dalam peri kehidupan masyarakat. Ya, di sini kadang-kadang dia keluarnya sama dengan berikutnya dalam bentuk pepatah, petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, dan perumpamaan. Perumpamaan, asas-asas hukum, dan seterusnya. Ya, di sini jadi bentuknya hukum adat seperti itu. Ya, kayak gampangnya untuk mengatakan 2:1 dalam waris misalnya. Orang Jawa akan suka menyebutnya sepikul segendongan. Yang artinya kalau laki-laki bagiannya adalah segendongan, yang artinya 2 bagian, karena dia dipengaruhi oleh hukum Islam ya di beberapa wilayah Jawa.
Sementara untuk segendongan itu adalah untuk perempuan karena bagiannya adalah cuma satu, sementara laki-laki dua. Jadi istilahnya pakai itu. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk ikut campur tangan dalam segala urusan ya. Di sini yang namanya kepala adat dia memang dipercaya dan diyakini oleh kelompoknya. Di sini dia bisa menafsirkan asas-asas atau menerjemahkan yang dimaksud seperti apa. Kayak tadi istilah sepikul segendongan. Maka di situ kepala adat bisa ketika ada keluarga yang mengalami keseripan, yang ada yang meninggal, kemudian ada pembagian waris, dia bisa menjelaskan ini nanti yang sepikul buat yang lanang, sementara segendongan buat yang wedok, dan seterusnya. Kemudian, faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Ya, dalam lembaga hukum pelaksanaan perkawinan itu kan unsurnya jelas ya. Apalagi perkawinan di Indonesia itu kan hukumnya, hukum agama sangat berpengaruh, baik yang Islam maupun yang Kristen ya, itu berpengaruh dijadikan satu, unsurnya kepercayaan-kepercayaan juga. Jadi dalam upacara perkawinan pun ada beberapa tradisi yang menghubungkan ke arah situ. Faktor pamrih sukar dilepaskan ya, karena memang masyarakat adat itu nggak memisahkan mana hubungan pamrih dan tidak pamrih. Kemudian ketaatan dalam pelaksanaannya lebih didasarkan pada rasa harga diri, karena memang untuk bicara hukum adat, mereka sudah dilaksanakan dari mulai mereka kecil ya, menuju agar nanti dia terbentuk karakternya sesuai dengan cita hukum adat yang diinginkan, yang diharapkan. Kemudian sifatnya hukum adat itu apa saja sih? Yang pertama dia bersifat tradisional. Jadi hubungannya di masa lampau dan dia bisa diikuti. Sanadnya beruntun ya kalau di hadis. Bersifat suka pamor yang keramat ya. Kalau ini keramat Anda sangat paham ya bahasa kalau kita bicara hukum adat atau bicara dalam masyarakat adat di situ yang namanya ekspresi lahiriah itu kekuatan kekeramatan. Jadi yang mulai dari pohon beringin, kemudian apapun itu punya nilai-nilai tertentu. Luas, dia mengalami perkembangan ya, hukum adat itu memuat asas-asasnya aja, asal terpenuhi asas-asasnya nggak masalah. Kemudian bersifat dinamis, dia berkembang seirama dengan bagaimana masyarakat yang diaturnya. Jadi tidak kaku kalau bicara hukum adat. Sistem-sistem dalam hukum adat. Ya, sistem hukum adat di sini hukum adat dia nggak membedakan mana yang zeklik sama yang personlik. Jadi di sini memang dia nggak membedakan hak keperdataan untuk seseorang maupun hak perorangan. Ya, di sini perlindungan terhadap kedua macam itu ya semuanya tergantung dari kepala sukunya atau di tangan hakim suku atau istilahnya yang dituakan dalam suku tersebut. Hukum adat dia sangat tidak membedakan mana itu lingkungan privat, mana itu lingkungan hukum publik ya. Jadi nggak kayak kita beda banget. Yang mana publik kayak pidana, HTN dan seterusnya, apalagi yang privat, perdata, kemudian hukum dagang dan yang lain-lain. Mereka tidak membedakan. Hukum adat juga dia tidak membagi pelanggaran hukum dalam kelompok yang bersifat ada pidana berat, diperiksa oleh hakim pidana, ada juga yang perdata. Jadi benar-benar tidak dipisahkan. Karena semuanya itu dipegang oleh satu kepala ketua kelompok atau ketua adat dan seterusnya. Kemudian segala perbuatan ataupun keadaan yang di dalamnya terdapat sifat yang sama, maka perbuatan yang sama pula tanpa memandang apakah perbuatan itu baik mengenai keadaan barang maupun orang. Adanya perbuatan hukum disyaratkan agar terang. Jadi segala sesuatu perbuatan hukum tanpa ada yang konkret, dia sebagai sesuatu yang tidak mengikat. Jadi sama ya, kalau nggak ada perbuatan konkretnya ya nggak mengikat. Kayak hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau hanya sekedar pacaran ya sama sih, nggak akan mengikat. Dia akan mengikat kalau sudah ada yang namanya lamaran dengan pemberian peningset. Ya istilahnya udah memberikan sesuatu dulu, mengikat ya, untuk nanti akan naik ke jenjang berikutnya. Kalau tanpa adanya peningset ya tidak akan dianggap sebagai suatu hubungan yang nanti akan mengarah ke jenjang perkawinan. Segala perbuatan hukum yang bersifat memindahkan tanah kepada orang lain, dia sifatnya kontan, jadi harus serentak antar kedua belah pihak. Perumusan dalam suatu masalah seringkali dilakukan secara puts. Apa itu puts? Di sini perbuatan hukum yang kurang patut dinyatakan secara langsung
Maka perumusan sesuatu masalah dinyatakan secara yang dapat diterima dengan patut, dengan cara sindiran atau pura-pura. Jadi kadang-kadang nggak langsung terus terang ya, to the point. Jadi bedanya di situ untuk dalam masalah hukum adat. Lalu bagaimana sih karakteristik ataupun corak dari hukum adat? Ya, di sini ada 5 corak ya, mulai dari religio magis, komunal, kontan, demokrasi, dan konkret. Kita akan lihat satu persatu. Ya, religio magis ya di dalam hukum adat memang nggak ada pembedaan mana dunia lahir, mana dunia gaib. Semuanya itu jadi satu kesatuan karena kita bicaranya mikrokosmos, makrokosmos jadi satu. Jadi nggak membedakan mana kehidupan lahir, mana yang batin. Ya, contohnya di sini dinilai secara lahir, apa yang tampak secara lahir, upacara perkawinan secara khidmat, batin tujuannya untuk keselamatan kedua mempelai. Jadi dalam dunia ini bagi masyarakat adat itu nggak hanya kehidupan lahiriah. Makanya yang saya katakan di awal sebelum pertemuan yang hari ini yang kemarin eh, hukum barat itu agak agak shocking juga ketika ketemu dengan hukum yang seperti ini karena bagi masyarakat barat kehidupan hanya yang bersifat materialistik sementara kita juga termasuk kehidupan yang imaterial. Nah, di sini arti religio magis itu apa sih? Ya, sifatnya kesatuan batin ya antara kehidupan dunia dan rohani dan jasmani. Ada kesatuan dunia lahir dan gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk halus yang lainnya, yang artinya makanya kenapa dalam hukum tanah nanti kita akan pelajari kenapa sih masyarakat itu bisa kekeh banget mempertahankan tanah adatnya yang mau dibangun sama pemerintah sampai nggak boleh mereka bertahan bahkan siap mati ke depan karena bagi mereka itu tanah nggak sekedar tanah. Kalau bagi kita kan tanah tinggal beli tanah, tinggal dijual, nanti beli lagi, selesai. Tapi bagi masyarakat adat tidak. Tanah itu adalah tempat leluhur juga, yang itu nggak bisa semudah itu dipindahkan. Karena leluhur itu masih hidup di tengah-tengah mereka bersama mereka di lingkungan masyarakat adat tertentunya. Jadi di situ ya salah satunya. Jadi kenapa kalau kalian lihat kasus hak ulayat sampai ada yang berdarah-darah melawan polisi dan seterusnya ya karena bagi mereka kesatuan masyarakat adat itu kesatuan juga termasuk wilayahnya di mana arwah nenek moyang itu ada atau bersemayam di daerah mereka juga. Percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang ya. Setiap kegiatan selalu dilakukan adanya upacara yang religius dan percaya adanya roh, hantu serta gejala yang lainnya. Di sini ya aspek religio magis dalam upacara adat ya di sini religionya di sini kayak dalam upacara panggi kemudian ini kan kalau mau nanem ya mereka masih percaya sajen dan seterusnya ya ini beberapa contoh saja. Lalu berikutnya komunal ya kehidupan masyarakat selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, individu satu dengan yang lainnya nggak bisa hidup sendiri. Manusia di sini sebagai makhluk sosial selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan privat. Ya, di sini. Jadi arti komunal itu sendiri bagi masyarakat adat, manusia itu terikat dalam suatu kemasyarakatan yang tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga masyarakat punya hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Ada hak subjektif yang berfungsi sosial, di mana kepentingan bersama itu yang diutamakan daripada kepentingan sendiri. Sifatnya gotong royong, ya dikerjakan bersama sopan santun dan sabar. Ya, kalau ketemu orang, bahkan kalau bahasa Jawa, Anda mengenal ada tingkatan ya, tingkatan bahasa, Anda nggak bisa ngomong ke saya, Bu, mangan yuk, nggak bisa. Anda, Ibu, badadahar, nah dan seterusnya. Ya, ini tingkatan ini juga kayak simbol sopan santun. Sangka baik selalu berhusnudon, ya, saling menghormati. Dan di sini istilahnya kadang saking komunalnya masyarakat adat, dudu sana, dudu kadang, nih, yen mati melu kelangan. Jadi artinya meskipun bukan keluarga, ketika ada salah satu anggota masyarakatnya meninggal, ya yang lain akan merasa kehilangan yang sama juga, walaupun mereka tidak punya hubungan darah. Beda dengan konsep yang ada di Barat, yang namanya keluarga hanya nuclear family, hanya ayah, ibu, anak, selesai. Tapi di masyarakat kita, nah, di sini family pun komunal semuanya itu keluarganya keluarga besar. Ada kakek, nenek, kemudian bibi, tante, nanti
siapa yang menikah dengan siapa itu akan jadi keluarga lagi dan kayaknya kadang satu masyarakat itu merasa yang sangat dekat. Ya, komunal yang dikerjakan bersama-sama ya, semua dilaksanakan secara bareng. Demokrasi, segala sesuatu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Ini kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan pribadi dengan musyawarah ya sebagai sistem pemerintahan. Sehingga memang apa-apa dibicarakan bareng. Makanya ada forum-forumnya kalau yang istilahnya kerjasama bareng, forumnya kalau yang di masyarakat kita masih ada ya forum RT lah ya, paling enggak itu ada pertemuannya dan itu masyarakatnya ya hadir dengan sukarela ya antar para tetua adat dan seterusnya. Kontan, pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Jadi ini dimaksudkan agar jadi keseimbangan di dalam pergaulan masyarakat. Ini contohnya kalau jual beli, itu dia nggak akan ngikat kalau cuma ngomong doang. Jadi harus ada yang namanya panjer atau DP ya kalau kita sebut sekarang. Jadi jika calon pembeli sudah memberikan panjer, tapi ternyata penjual yang batalin, ya jual beli dia harus mengembalikan panjer itu 2 kali lipat. Kalau sebaliknya, kalau misalnya dia sudah di posisi sebagai pembeli, jika dia pembeli yang membatalkan, ya panjernya hangus. Kalau tadi penjual udah dikasih panjer, kok barangnya nggak datang, dia wajib balikin panjernya 2 kali lipat. Tapi kalau sebaliknya, ya berarti si pembeli sudah ngasih panjer, terus nggak jadi transaksinya, ya udah panjernya hangus. Konkret ya, adanya tanda-tanda yang kelihatan yaitu tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum harus dinyatakan dengan benda berwujud. Contoh pembagian warisan berdasarkan kenyataan yang benar dari para pihak supaya tercapai kerukunan antar ahli waris. Nggak ada janji yang dibayar dengan janji, semua harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling curiga satu dengan yang lain. Ya, di sini konkret contohnya barter dengan di masyarakat kan jelas fix ya, ini ditukar dengan apa semuanya konkret. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan dari hukum adat itu sendiri? Yang pertama adalah magi dan animisme. Ya, yang kedua ada agama, kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat, kemudian ada hubungan dengan orang-orang ataupun kekuatan asing. Animisme ada 2 jenis, ada fetisisme sama spiritism. Fetisism di sini memuja jiwa yang ada pada segala sesuatu di alam yang memiliki kekuatan lebih besar dari manusia. Ya, di sini makanya ada yang memuja matahari, memuja hujan, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga kayak yang ke pohon dan yang lain ya ke alam, sorry. Sementara kalau spiritisme ke roh-roh para leluhur. Kemudian kalau pengaruh magi animisme menurut Mr. Kasuto di sini yang pertama sebagai cirinya adalah pemujaan terhadap roh-roh leluhur ya dari masyarakat adat. Percaya ada roh jahat dan roh baik. Kemudian di sini takut kepada hukuman pembelasan oleh kekuatan gaib. Makanya dalam masyarakat adat itu kan mereka sangat balance ya. Makanya kalau Anda ingat masyarakat adat itu dia nggak akan pernah merusak hutan. Beda sama masyarakat yang kapitalis ya. Kenapa? Bagi mereka, kalau merusak hutan, nanti kita akan mendapat karmanya. Sehingga mereka khawatir dengan pembalasan itu, maka jadi kalau mereka lahan berpindah misalnya, masyarakat membuat lahan di daerah X misalnya, kemudian ini udah mulai nggak subur, pindah lagi ke lokasi Y misalnya. Maka yang X itu akan ditinggalkan, nggak ditinggalkan begitu saja, tapi ditanamin lagi tumbuhan, nanti berikutnya dia pindah ke Y, muter, nanti sampai balik lagi ke tempat X lagi, ya kondisinya sudah lebih baik. Karena kalau mereka sampai meninggalkan tanpa diperbaiki, tanpa dilakukan perbaikan, maka alam akan marah. Kemudian adanya orang yang mampu melakukan hubungan dengan roh-roh maupun kekuatan gaib. Bahasa gampangnya ya paranormal ya. Ada paranormalnya yang dia bisa menghubungkan ini kesambet dan seterusnya ya. Dan dia dipercaya bisa menghubungkan dua dunia itu. Dunia yang lahir dan dunia yang gaib. Faktor agama ya, agama secara ini yang saya masukkan hanya Hindu, Islam, Kristen ya. Saya nggak masuk ke Buddha maupun Konghucu karena kalau Hindu Buddha itu relatif hampir sama ya.
Ya di sini contohnya di abad ke-8 untuk Hindu, ya orang India bahwa agamanya pengaruhnya masih kerasa di Bali sampai sekarang sistem kasta ya masih terasa meskipun hanya ya paling gampang sebutannya nama ya bisa membuktikan bisa lihat dia itu kastanya apa Brahman, Satria atau Sudra Waisa. Kemudian kalau agama Islam ini ya ini masih debatable juga sih ada yang bilang apakah di abad 14 ataukah lebih dahulu lagi. Di sini ya hukum perkawinannya ya cara melangsungkan perkawinan sangat didominasi oleh unsur agama Islam di beberapa daerah yang memang menganut agama Islam kayak Jawa misalnya. Dan pengaruh hukum perkawinan di sini sangat kuat. Jawa, Madura, Aceh ya di sini sangat-sangat kuat. Namun dilakukan upacara perkawinan menurut hukum adat, tapi tetap pakainya rukun syarat sah perkawinannya pakai hukum Islam. Jadi tetap ada wali, wali itu seperti apa itu mengikuti dalam hukum Islam ya, tidak mengikuti adat. Nah, di sini ya, jadi bedanya tetap di situ. Agama Kristen oleh pedagang dari barat ya, di sini di Batak misalnya pengaruh besar dalam bidang sosial, khususnya lembaga pendidikan kesehatan, beberapa lembaga pendidikan dan rumah sakit. Itu contoh-contohnya. Berikutnya untuk kekuasaan yang lebih tinggi adalah kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagari, dan yang lain-lain. Kadangkala ada kalanya mereka bertindak sewenang-wenang. Keluarga dan lingkungan kerajaan kadang ikut serta menentukan kebijakan kerajaan. Ini yang sering jadi masalah, pergantian kepala adat banyak diganti oleh orang yang kadang dekat dengan raja, nggak menghiraukan adat istiadat, bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada. Kadangkala ya dari pemerintah pusat memberikan orang begitu saja untuk nanti dipilih faktor-faktor nepotismenya tinggi. Jadi kadang dia nggak tahu daerah itu sebenarnya hukum adatnya seperti apa, hanya karena dia punya kekuasaan tertentu, dia dikasih mandat, ya udah dia jalankan. Sehingga kadang ini kekuasaan lebih tinggi bisa menghambat proses perkembangan dari hukum adat. Kemudian faktor adanya kekuasaan asing yang jelas paling lama ya dari penjajahan Belanda yang dari awal memang sangat jauh berbeda ya karena prinsip kita yang gotong royong masyarakat yang komunal harus ketemu dengan masyarakat Belanda yang individualisme. Jadi kayak semua muanya akan bentrok dan itu akan membuat hukum adat semakin tersingkir dan tergerus. Kemudian berikutnya pembidangan dan lingkungan hukum adat yang akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikut-berikutnya. Kita akan lihat mulai dari hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum perorangan, nanti hukum perkawinan, ini pembidangannya menurut Supomo ya, ada juga pembidangan yang agak berbeda, tapi kurang lebih ya isinya sama. Kemudian ke hukum waris, hukum tanah, ya karena tanah itu untuk benda tanah ini istimewa, jadi nggak kayak di BW, dibedakan benda bergerak, benda tidak bergerak, dan seterusnya. Tapi kalau di adat, benda itu adalah tanah dan bukan tanah. Ya, kemudian hutang piutang dan yang terakhir mengenai delik atau pelanggaran. Kemudian lingkungan hukum adat ini Anda bisa lihat sendiri dari Van Vollenhoven dia ini membagi mulai dari Aceh di sini ada lingkungan Aceh besar, ada pantai barat Aceh, Singkel, Simelu, kemudian tanah Gayo, di situ Gayo, ada Alas, kemudian tanah Batak, Batak juga di sini dibagi lagi, ada Tapanuli, ada Pakpak, ada Karo, ada Simalungun, kemudian Toba, Tapanuli Selatan, ada Padang Lawas, Angkola, Mandailing, ya, kemudian di sini Nias juga masuk, kemudian Minangkabau di sini ya ada tanah datar dan seterusnya. Kemudian ada lagi di sini Sumatera Selatan, Bengkulu, ada Rejang, Lampung. Kemudian berikutnya di sini ada daerah Melayu, Linggar Riau, Indragiri, Bangka Belitung, Babel ya, Kalimantan, ada Dayak ya di sini, ada Dayak Kapuas Hulu, macam-macam, ada Dayak Kinyah, Dayak Lematan, Dayak Landan, Tayan, Lawangan, Lepo, Longglat, nah, Otdanum, Ngaju ya. Kemudian Minahasa, Manado, Gorontalo, Bolaang, Mangondo, ya, Tanah Toraja juga banyak di sini. Ada orang Toraja Bare, Toraja Barata, Sigi, Sulawesi Selatan, ada orang Bugis, Bone, Goa, Ponre, Mandar, ya, Ternate Tidore, Halmahera, Tobelo, dan Pulau Sula, Ambon, Banda, ya, kemudian ada Irian waktu itu ya kelompoknya, cuman ini belum belum sampai banyak kayaknya. Kemudian Kepulauan Timor, Bali, dan di sini Sumba, Flores,
Kemudian untuk bagian Jawa ini dibedakan ya, ada yang Jawa bagian tengah ya, Kedung, Purworejo, Tulungagung, ya Surabaya, Madura, daerah kerajaan Solo dan Jogja itu dibedakan sendiri ya karena mereka punya apa ya istilahnya pemerintahan sendiri, dan Jawa Barat tanah Sunda ya, Parahyangan, Jakarta termasuk juga Banten. Oke, begitu dari saya yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.